kami dari kelompok 2 Project ingin SMA 2 Tambun Selatan ingin mewawancarai Abang Ade seputar sejarah kerak telur, filosofi kerak telur, bahan teknik tradisional, peran kerak telur dalam budaya dan kuliner Indonesia, dan kerak telur di era modern. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan pertama. Gimana nih Bang, menurut Abang dengan sejarah kerak telur, bagaimana asal-usul kerak telur sebagai makanan khas Betawi itu Bang? Yang Abang tahu. Yang saya tahu itu zaman masih kolonial Belanda ya. Dari Itu. Jadi Belanda. ceritanya begini. Satu keluarga punya beras cuma segenggam nih. Dulu ceritanya begitu ya. Beras ketan ya? Beras. Kalau dulu masih zaman beras biasa. Masih beras dari padi gitu. Ya, cuman kan kelapanya banyak nih. Jadi dia tinggalnya di pesisir. Makanya Jakarta dulu namanya Batavia, adanya di pesisir utara. Jadi kelapa banyak melimpah. Dulu juga Indonesia tuh dia terkenal dengan ini ya, dengan kelapanya. Ya, kelapanya yang di pesisir ya adanya. Jadi diolah nih kelapa, digoreng nggak pakai minyak. Namanya kelapa sangrai. Kelapa serundeng namanya ya. Nah, dibikin serundeng, dia jajalin nih. Dia punya beras senggem doang, terus sama telur 1, sama dia buat rasa asinnya aja ngambilnya dari udang. Udang yang di apa tuh? Udang yang dihalusin. Di blender berarti ya? Di blender. Kalau sekarang di blender ya, kalau dulu ditumbuk. Ya. Udangnya tuh udang yang kecil-kecil atau udang kecil-kecil. Namanya ebi. Ebi. Ebi buat rasa asinnya dia rasa asin sama gurih pakai ebi gitu. Jadi dicampurin tuh ketan, dia punya beras. Berasnya cuma sedikit, ini beras, terus dia telur sama serundeng dicampurin. Itu serundengnya 2 macam tuh. Ini 2 macam, satu basah, satu udah kering, gitu. Piring Om, boleh. Dia bikin kerak telur, dia udah bikin, dia jajalin, enak, dia bagi-bagiin ke tetangga, gitu. Bagiin ke tetangga, katanya enak. Kan pada suka, akhirnya mulai itu dijualin itu di awal pertamanya itu di daerah Monas, makanya kerak telur kan terkenalnya di Monas ya. Di Monas. Iya. Itu berarti sejak kapan tuh kerak telur itu kenal dari Jakarta tuh? Sekitar tahun berapa? Tahunnya kurang paham ya. Masih ini sih masih zaman-zaman Belanda. Kerak telur itu ini sebenarnya makanan untuk sajian untuk tuan-tuan tamu dari luar negeri zaman dulunya gitu. Kalau sekarang kan siapa aja bisa gitu. Makanya harganya rada mahal kerak telur tuh itu sejarah. Itu dari yang telur ayam tuh berapa harga? Kalau saya jualnya 20. Kalau telur bebek 25. Iya. Itu harga standarnya emang segitu? Harga standar. Harga standarnya dari, kalau untuk sekarang ini harga standarnya segitu. Beda kalau harga-harga di PRJ ya. Oh iya, PRJ. PRJ kan karena emang sewanya mahal. Jadi harganya bisa sampai 30-35 gitu. Terus apa sih yang membuat kerak telur ini bertahan hingga sekarang, meskipun banyak makanan modern yang bermunculan? Kalau saya sih karena masih banyak aja peminatnya, sebenarnya banyak. Cuman pedagangnya itu susah dicari. Sebenarnya susah dicari. Banyak cuma susah dicari karena apa ya? Ada satu nggak ngikutin perkembangan zaman ya. Kayak kalau sekarang kan bikin titik atau Google Map biar orang gampang nyarinya gitu. Kalau nggak biasanya GoFood ya, kebanyakan pada mangkal doang, nggak ikutin teknologi gitu. Jadi kayak dia tuh ketinggalan zaman ya, kayak gitu. Yang lain udah orang nggak begitu banyak tahu ya. Iya benar gitu. Kalau buat ini sih sebenarnya masih banyak yang suka kerak telur, masih banyak. Iya sih, masih banyak yang minat ya Pak ya. Minatnya tuh masih banyak. Selanjutnya, apa filosofi atau makna di balik pembuatan kerak telur ini? Filosofinya apa ya? Bingung juga ya kalau filosofi kerak telur ya.
sebenarnya filosofinya kalau kerak telur apa? Bersamaan aja sih ya. Kebersamaan. Dia Kenapa bisa filosofi dengan kebersamaan gitu. Jadi kan ceritanya itu satu keluarga itu cuman punya makanan sedikit istilahnya gitu. Cuman gimana biar bisa makan semua, akhirnya dibuat kerak telur dimakan untuk jadi satu bagi-bagi keluarga. gitu ya? Iya, gitu sih. Mengapa kerak telur sering dikaitkan dengan budaya Betawi dan apa hubungannya dengan identitas masyarakat Betawi, Pak? Kalau Betawi kan emang kerak telur awalnya itu pembuatannya asalnya gitu ya, kebanyakan dari orang Mampang. Orang Mampang tuh Mampang itu Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Warung Buncit tuh. Kebanyakan di situ. Makanya di situ ada namanya perkampungan kerak telur. Kalau di Mampang itu ada perkampungan kerak telur. Jadi kebanyakan itu tukang kerak telur usahanya di situ. Oh, di situ banyak. Dari keluarganya, bapak, anak, semuanya kebanyakan menjual kerak telur. Turun temurun ya, Pak ya? Iya, turun temurun. Nah, kalau untuk yang kayak di PRJ, kalau yang di PRJ itu kebanyakan kan pendatang ya, dari Jawa Barat gitu. Jadi ceritanya dulu tuh begini, dia bosnya Betawi, punya pikulan banyak, punya barang banyak. Nah, nyari tenaganya di daerah Jawa Barat gitu. Kiranya udah bisa nih dia, akhirnya bikin sendiri anak-anak buahnya, makanya sampai berkembang sampai sekarang juga kebanyakan dari Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat. Kalau pas PRJ buka gitu. Selanjutnya bahan dalam teknik tradisional ya, Pak. Iya. Bagaimana proses pembuatan kerak telur dari awal hingga siap disajikan? Kalau Langkah-langkahnya pembuatannya itu awal kalau mau dagang nih ya, saya ngerendam ketannya dulu nih. Kalau untuk dagang pagi, malam udah saya rendam ketannya. Jadi ini kan pakai beras ketan kalau sekarang ya. Jadi direndam air tuh jadi mekar gitu. Berarti semalaman dari jam berapa, Bapak? Malam aja jam 12. Dia minimal itu 3 jam. Oh, minimal 3 jam. Minimal 3 jam mesti direndam. Kalau enggak pas dimasak masih keluar gajinya. Tajin-tajinnya gitu. Nah, terus untuk kelapa sangrai, ini kelapanya udah dibumbuin. Jadi kalau saya tuh kadang ada yang menjual bumbunya banyak nih, ada micin, ada roiko, ada lada, terus ada apa aja dia macam-macam. Kalau saya udah saya masukin di sini semua. Iya. Sama buat rasa asin ini pakai ebi. Oh, ebi itu ebi. Ini penyedap rasa pakai roiko. Gitu. Ini kelapa sangrai buatnya paling cepat kalau ini kan yang produksi istri ya. Oh, istri. Istri paling cepat itu kalau dikejar terus sekitar 4 jam. Oh, 4 jam. 4 jam itu nyangrai terus nggak berhenti. Oh, terus-terusan? Iya. 4 jam? Iya. Dia kan pakai api kecil gitu. Sekali sangrai itu 10 kelapa. 10 kelapa. Jadi kalau pakai api besar, dia cepat gosong. Makanya pakai apinya kecil. Iya. Berarti butuh kesabaran ya, Pak ya? Butuh kesabaran. Kalau sekiranya pakai api besar cepat gosong gitu. Cepat sih emang, matanya cuma gosong doang. Oh, gosong doang. Terima kasih. Kalau proses pembuatannya itu gimana, Pak? Proses pembuatannya itu pertama beras ketan nih. Iya, yang udah direndam. Beras ketan nih direndam. Beras ketan direndam, dimasak. Boleh tuh, Pak. Pakai telur bebek apa ya? Iya, pakai telur bebek. Ini buat iniannya pakai arang kan, makanya kelapa itu apa ya? Ada istilah pohon 1001 ini ya manfaat. Ya. Buat pembakarannya dulu pakai arang. Gitu. Karena gas belum ada mungkin kali ya. Iya. Belanda ya. Tapi sekarang masih pakai arang ya, Pak ya? Pakai arang. Buat kita ngikutin tradisionalnya. Iya. Gitu. Soalnya kalau yang sekarang juga ada. Sebenarnya kalau di rumah saya pakai kompor. Oh, pakai kompor. Kalau buat matengin ketannya doang nih. Cuma ntar kalau untuk dibalik tetap pakai arang gitu. Biar cepat aja prosesnya kalau di rumah. Ini tapi beda nggak sih, Pak, rasanya kalau nggak pakai arang gitu? rasanya beda, wanginya kurang keluar sih katanya gitu. Rasanya soalnya keluarnya api. Iya. Kalau pas dibalik itu kan api kalau dideketin jadi gosong gitu.
Iya, iya. Jadi mesti rada jauh dari api, mesti ngambil hawa panasnya aja. Buat kerak telur Gini, ya dari kisahnya dari tadi yang kisah yang tadi tuh Iya. ya, karena karena punya beras cuman segenggam, cuman punya kelapa banyak, terus bingung mau dibikin apa ya, akhirnya disangrai. dibarengin Ya masukin aja. disangrai, punya telur, ya udah diaduk-aduk jadi satu. Gitu. Terus ada nggak Pak teknik khusus yang harus dijaga dalam buat kerak telur ini agar tetap autentik, tetap tradisional gitu. gitu? Yang penting pakai bahan-bahannya masih bahan-bahan tradisional yang alami ya. Kayak kelapa Nggak utuh. diganti gitu ya? Iya, Kayak masih diganti. pakai areng Masih gitu. pakai areng, terus untuk penyedapnya pakai ya kalau sekarang sih pakai Royco ya. Iya. Pakai Royco penyedap yang lain juga bisa. Nah untuk rasa aslinya tetap nih, ini ciri khasnya nih kalau kerak telur mesti pakai ebi gitu. Kalau nggak pakai ebi ya, Ciri khasnya. karena pokoknya ciri khasnya wanginya beda deh kalau nggak pakai ebi gitu. Yang bebek om? Boleh. Menurut Bapak, apa peran kerak telur dalam memperkenalkan budaya Betawi kepada masyarakat luas? Perannya gimana ya? Dia pokoknya memperkenalkan ciri khasnya Betawi deh. Asal muasalnya kan emang dari Betawi. Iya. Ngeciriin asalnya gitu sih ya. Makanan tradisional aja. Iya. Tradisional. Lanjut. Bagaimana Bapak melihat perkembangan kerak telur di tengah perkembangan industri kuliner modern di Indonesia? Oh perkembangannya, nah, sebenarnya sih rada ini juga ya. Kalau pas masih dagang kerak telur gitu kadang saingannya itu makanan-makanan kekinian gitu ya. Iya. Makanan modern. Cuman karena emang kita ngembangin, ngelestariin, ya cuek-cuek aja Ya. udah, semangat-semangat aja. Apa yang bisa dilakukan untuk melestarikan kerak telur agar tetap dikenal oleh generasi mendatang? Oh gini, satu saya tetap dagang, saya satu punya pangkalan. Iya. Kalau nggak ada bazar, saya mangkal di daerah Priuk, mangkalnya di situ. Oh, di Satu. Priuk. Kedua, sama kayak begini nih, ikut-ikut bazar, jadi tetap masih dikenal sama orang-orang. Orang Iya. masyarakat. Kalau di sini kan emang kebetulan dekat dari rumah. Cuman kalau bazar juga saya nggak dekat rumah aja, jauh-jauh, sekarang jauh-jauh. Biasanya di mana Pak itu? Masih sekitaran Jakarta sih ya, masih Jakarta masih ya. Utara timur. Kalau untuk daerah pusat saya nggak main biasanya. Kayak timur utara aja yang deketan. Gimana ya? Sebenarnya kalau daerah sono kan udah sering. Udah banyak. Udah banyak, maksudnya orang udah terbiasa sama kerak telur ya. Kita nyari yang jarang-jarang. Oh, yang Yang jarang-jarang muncul kerak telur. Nah nih di era yang modern kayak sekarang ini, gimana pandangan abang melihat kerak telur ini dalam industri kuliner modern? Oh gitu. Iya. Tetap ikutin perkembangan zaman ya. Kayak penjualan kita kan pakai, satu kita bikin titik Google Maps. Nah, kedua kita bikin sosial media. Ya. Terus kita ikut juga di GoFood, Grab, Shopee. Jadi Instagram juga ada. Jadi ikutin perkembangan zaman aja. Nah, Gitu. Oke. Apa ya? Menurut abang kira-kira nih apa tantangan terbesarnya gitu sebagai penjual kerak telur gitu dalam mempertahankan keaslian kerak telur ini? Tetap pakai kualitas yang bagus. Terus sama mempertahankan Tradisionalnya. Jadi arang terus apa-apa semuanya pakai yang tradisionalnya gitu. Kalau apa ya, kadang ada yang pakai dibakar atasnya doang, pakai tos itu api biar cepat gitu. Oke. Nah, gimana nih dalam pandangan abang, gimana melihat masa depan kerak telur ini sebagai bagian dari warisan kuliner di Indonesia? Oh gitu. Bagus ya, termasuk nih kan kalau kerak telur itu masuk sejarah Tabenda ya. Iya. Masuk sejarah Tabenda di Jakarta. Jadi istilahnya memperkenalkan lah sama anak-anak yang belum pada tahu gitu.
Oke. Kan kita mau ngapain ya enak ya? Ada yang mau nyoba bikin nggak kira-kira nih? Albar mungkin? Mau nyoba bikin? Boleh deh bang, sambil di Oke. Kita juga penasaran. sebelum saya buat, Ah, mungkin abang bisa begini, ya, contohin tadi contohin dulu pertama nih cara beras buat. ketan nih ya.